Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Ihsan Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu di bulan suci Ramadan ini agar kita memiliki anak-anak yang saleh dan salehah? Suatu hari ada seorang syekh menceritakan dalam kajiannya bahwa pernah ada di Syam sana, negara Suriah, seorang ibu yang memiliki 7 anak. Dan subhanallah, Allah takdirkan 7 anak ini menjadi ulama besar. Luar biasa. Maka salah seorang teman dari mereka menanyakan, "Wahai Syekh, bagaimana pendidikan keluarga kalian sehingga subhanallah Allah takdirkan keluarga kalian ini menjadi keluarga yang begitu besar dan nampak keberkahannya?" Kemudian ia pun menjawab, maaf, ketika ditanya seperti itu, sang penanya pun langsung menambahkan, apa yang diberikan oleh ayahmu kepada kamu? Kemudian Syekh ini pun menjawab, justru yang mendidik kami adalah ibu kami di rumah. Ya, ayah kami mendidik, tapi pendidikan ibu kami lebih banyak dibandingkan pendidikan ayah kami. Lantas bagaimana? Kemudian ia pun menjawab, dulu dari kami kecil, ketika ibu kami sedang masak di rumah, apapun yang sedang dimasaknya, maka ibu kami selalu melantunkan sholawat kepada Nabi SAW. Ketika memotong bawang, maka ibu kami pun melakukan sholawat. Ketika menggoreng, ia pun bersolawat. Ketika memasak, ia pun bersolawat. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan masakan, beliau selalu bersolawat kepada baginda besar Muhammad SAW. Kemudian, ketika makanan itu telah selesai, maka dibawalah makanan tersebut kepada kami ketika itu. Dibawa dan beliau mengatakan, wahai anakku, makanlah. Makanan ini telah ibu sholawati sebanyak 500 kali. Makanan ini telah ibu sholawati sebanyak 400 kali. Sebanyak 300 kali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Subhanallah. Maka tertakjublah sang penanya tadi. Luar biasa. Ternyata berkat sholawat Nabi SAW yang masuk ke dalam sebuah makanan, yang makanan itu juga halal, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh bertahun-tahun. Pertanyaannya, akankah darah yang mengalir, yang di dalamnya ada sholawat Nabi SAW, akan menjadi darah yang membangkang kepada Allah, atau malah justru ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak dan Ibuku, ini adalah sebuah hal remeh-temeh yang oleh kita mungkin tidak terbayangkan. Mulai saat ini, mulai detik ini,
Mari sama-sama kita lestarikan kebaikan ini. Dan di keluarga kami pun, di antara yang kami lestarikan adalah membaca Al-Quran, dan di depannya ada air yang mudah-mudahan dengan air itu setelah kita bacakan Quran, kita minum, mudah-mudahan itu juga dapat memberikan keberkahan dan kebaikan bagi keluarga kami. Inilah yang terlupakan dalam sebuah pendidikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibuku, mulai saat ini lestarikan budaya ini agar Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.